Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Sugiharto di 0416 dari Teknik Elektro 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian. Adapun judul yang saya angkat yaitu adalah Prototype Sistem PLTS 50 WP pada Laboratorium Society of Renewable Energy TK dengan tambahan water cooling automatic system Blink 8266 untuk menjaga efisiensi suhu pada panel surya. Dosen pembimbing utama saya yaitu adalah Ibu Bagotan Hasanah STMT. Dosen pembimbing pendamping saya yaitu adalah Ibu Happy Aprilia SSTMT dan PhD. Adapun outline pada presentasi kali ini yaitu adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian. Pendahuluan. Salah satu kota di Kalimantan Timur, yaitu Kota Balikpapan, memiliki segudang potensi tenaga surya. Bila dilihat menurut data ramah penyinaran matahari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berdasarkan data yang diterima, rata-rata tahun variasi penyinaran untuk di tahun 2010 adalah 48,24% dan menginjak pada tahun 2014 sebesar 50,9%. Kota Balikpapan memberikan solusi energi baru terbarukan untuk memenuhi permintaan kebutuhan pembangunan daerah pedesaan di Balikpapan. Sesuai dengan visinya yaitu mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan ramah lingkungan. Makna yang dimaksud dalam visi tersebut salah satunya adalah energi ramah lingkungan. Salah satu misinya adalah mewujudkan desa daya saing ekonomi yang bergerak dan berbasis sumber daya energi terbarukan. Energi matahari sangatlah besar. Maka dari itu, potensi dari energi matahari, terutama di Kota Balikpapan, haruslah dimaksimalkan. Adanya pembangkit listrik surya adalah suatu teknologi di mana akan mengkonversi dari radiasi matahari menuju ke konversi energi listrik. Adanya unit kegiatan mahasiswa Society of Renewable Energy (TK) adalah sedang chapter di 34 universitas di Indonesia. Salah satunya yaitu untuk memaksimalkan adanya pembangkit listrik tenaga surya agar nantinya visi dari pemerintah Kota Balikpapan dapat tercapai dikarenakan banyaknya kalangan yang telah mengimplementasikan PLTS, baik di gedung perkantoran, pemerintahan, universitas, pertanian, hingga ke masing-masing. Adapun judul topik yang saya ambil karena dilatar belakangi oleh adanya pengaruh efisiensi pada panel surya yang pertama dari radiasi matahari hingga dari temperatur panel surya. Maka dari itu saya mengambil topik yaitu prototype sistem PLTS 50 WP pada Laboratorium Society of Renewable Energy TK dengan tambahan water cooling automatic system Blink untuk menjaga efisiensi suhu pada panel surya. Tujuan penelitian saya yaitu dapat mengimplementasikan dari prototype PLTS topology of grid, menganalisis perbandingan daya keluaran panel surya dengan menggunakan water cooling system, menganalisis fuzzy logic untuk pengondisian temperatur pada panel surya. Di sebuah nih yang saya tulis ada 4 tahapan. Yang pertama mechanical, electrical, water cooling system, and fuzzy logic. Yang pertama mechanical harus mengetahui dari jenis PV model yang digunakan, tilt angle, raking, ketinggian, konfigurasi, azimuth, modul spacing. Electrical, single line diagram, wiring system, solar charge controller, DC protection system, water cooling system terbagi menjadi 3, temperatur air, Peltier, monitoring IoT, dan terakhir fuzzy logic, mengetahui fazifikasi, basis pengetahuan, dan diversifikasi. Hingga jadinya prototipe sistem PLTS 50 WP pada Laboratorium Society of Renewable Energy TK dengan tambahan water cooling automatic system Blink untuk menjaga efisiensi suhu pada panel surya. Perancangan dan pembuatan alat ini menggunakan panel surya berkapasitas 50 WP, polikristalin penggunaan global horizontal resilience menggunakan software Global Solar Atlas, microcontroller pada water cooling system menggunakan Arduino. Lokasi penelitian ini di atas atap gedung CITK menggunakan konfigurasi panel 1V2, sistem PLTS menggunakan topology of grid. Menurut laboratorium surya, ada tinjauan yang pertama yaitu adalah dengan menggunakan aplikasi Global Solar Atlas nantinya dapat mengetahui nilai GH itu sendiri, di mana nilai dari Balikpapan yaitu sebesar 1669,3 kWh per meter persegi per tahunnya. Selanjutnya, ada pun berbagai macam topologi yang ada di sistem PLTS. Dalam sistem PLTS ini terdapat beberapa bagian seperti panel surya, solar charge controller, inverter, baterai, dan beberapa bagian pendukung lainnya. Topologi sistem PLTS yang tidak terhubung grid PLN atau dinamakan dengan off-grid yang menjadi bahan topik dari tugas penelitian akhir saya. Koefisien suhu daya keluaran maksimum
dan biasanya datang pada koefisien suhu dengan keluarga maksimum sekitar 0,5%. Red power seperti yang umumnya ditunjukkan pada label modul di antaranya 25 derajat Celcius dan kenaikan suhu di atas 2 derajat Celcius akan mempengaruhi degradasi kehilangan daya sebesar 1% untuk setiap kenaikan 2 derajat Celcius. Kemudian untuk sistem mekanikalnya atau sistem dari fabrikasinya terdapat beberapa komponen seperti end cam clip, mid cam kit, adjustable ground screw, hoop, round top, triangle connector, beam, rail L cam kit, and rail. Dan untuk mengerti tenaga surya ini, karena topologi off-grid, hingga menentukan beban, menentukan baterai, di mana untuk penentuan beban, harus mengetahui dari energi dari PV ke beban, tambah supply dari baterai ke beban, kemudian dibagi dengan baterai, dan mendapatkan penentuan beban sama dengan APV load dikali dengan baterai load. Kemudian penghitungan kapasitas inverter, di mana dari DEC watt hour ya, dibagi dengan rasio performa PV, dibagi dengan PSH per jamnya, dikali PSH correction. 3. Penghitungan kapasitas baterai. Kapasitas baterai dihitung dengan nilai DEC dikurang dengan energi langsung PV ke beban dibagi dengan N baterai dikali DOD maksimum per persentasenya. Sehingga untuk perhitungan kapasitas totalnya dikali dengan hari otonom atau hari tanpa adanya penyinaran matahari. Kemudian untuk kontrol sistem, saya menggunakan sistemnya IoT, di mana untuk microcontroller sendiri itu menggunakan Arduino Uno dan juga ESP8266 sebagai integrasi antara Arduino dan juga ke smartphone dengan aplikasi Blink. Untuk LCD sendiri sebagai parameter yang ada pada alat box di sistem PLTS ini. Kemudian sensor ada ACS712 untuk menghitung nilai arus dan juga ada sensor voltage sensor. Dan LM35 atau thermal sensor nanti akan dibagi menjadi 4 layout. Setiap masing-masing layoutnya, di mana LM35 akan mengukur 9 sel dari PV modul. Kemudian ada penelitian sebelumnya yang saya ambilnya dari Afrian di Maruto, Raswan, di mana masing-masing menggunakan metode fuzzy logic Pamdani. Pada kali ini saya akan membandingkan beberapa metode yang sudah ada, terutama dari pemilihan perhimpunannya dan parameternya. Untuk flowchart penelitian saya sendiri, yang pertama di intervensi masalah, studi literatur, pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan perbedaan simulasi solar PV, pengujian simulasi fuzzy logic apabila konvergen atau berhasil, maka langsung dianalisis, kemudian setelah dianalisis langsung perancangan dan pembuatan prototipe PLTS portable. Pembuatan PLTS portable, kemudian pengujian, jika berhasil langsung diambil analisis data dan juga mengambil penarikan kesimpulan. Kemudian blok diagram ini saya menggunakan 2 sistem PLTS, di mana solar PV yang pertama itu menggunakan sistem water cooling system, dan untuk solar PV yang kedua atau sistem PLTS yang kedua tidak menggunakan water cooling system. Dari hal itu nanti akan dibandingkan untuk efisiensi antara sistem PLTS yang menggunakan water cooling system dan yang tidak. Untuk blok diagram sendiri ada variabel tingkatnya yaitu temperatur ambien dan radiasi, dan variabel bebasnya temperatur ambien dan radiasi, dan variabel tingkatnya yaitu adalah tegangan dan arus. Kemudian spesifikasi panel surya yang saya gunakan yaitu adalah modul GH Solar GH50 watt peak dengan 36 sel dipasang secara seri, di mana mendapatkan NOCT-nya sebesar 46 derajat Celcius dengan standar thermal condition-nya yaitu di 1000 watt meter persegi dan 25 derajat Celcius. Kemudian untuk fuzzy logicnya, untuk membershipnya, untuk utama untuk di input, saya ada 4 parameter yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Dengan masing-masing nilai, rentang jaraknya yaitu 5,25. Kemudian untuk outputnya sendiri yaitu ada pelan, sedang, cukup cepat, cepat, dan sangat cepat untuk dari output ke peltiernya. Dan untuk output di DC pompa DC-nya yaitu menggunakan relay sebagai pengatur on atau off. Kemudian didapatkan untuk dari rules-nya, if input dingin, maka yang terjadi untuk G peltiernya adalah pelan. If input sejuk, maka peltier sedang. If input normal, maka peltier cukup cepat. If hangat, maka peltier bekerja sangat cepat. Dan if panas, maka peltier bekerja sangat cepat. Untuk timeline-nya, yaitu ada studi literatur, feasible study, pengumpulan data, perancangan pengujian hasil simulasi, perancangan prototipe PLTS, pembuatan prototipe PLTS, pengujian dan analisis hasil pembuatan prototipe, dan penulisan laporan tugas akhir. Untuk timeline ini saya rentang jaraknya selama 5 bulan. Studi literatur sendiri dilakukan selama 4 bulan, feasible study 1 minggu, pengumpulan data 2 minggu. Di bulan pertama, perancangan dan pengujian hasil simulasi dilakukan sebanyak 10 minggu.
dari bulan pertama hingga bulan 3 di minggu pertama. Rancangan prototipe PLTS dilakukan di minggu 3, 4 dan pada bulan kedua. Pembuatan prototipe PLTS pada bulan ketiga dan dilanjutkan di bulan keempat minggu pertama. Pengujian analisis hasil pembuatan prototipe yaitu dilakukan di bulan keempat hingga bulan kelima dan pelaksanaan tugas akhir di bulan kedua hingga bulan kelima. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.